Kita sampai kepada topik yang terakhir, yaitu apa sih peran apoteker dalam vaksinasi COVID-19. Ini adalah suatu hasil artikel review di mana disampaikan bahwa dikatakan berhasil itu apa parameternya. Parameter keberhasilan vaksinasi itu adalah yang pertama, mampu mencegah infeksi. Jadi apabila seseorang di sini terpapar virus, ketika dia sudah divaksin, maka dia nggak jadi terinfeksi. Jika hal itu dapat dicapai, berarti dianggap vaksinasi itu berhasil. Kemudian ada pasien atau ada masyarakat yang setelah diinfeksi tapi masih menunjukkan gejala klinis, ada gejala-gejala ringan, namun nggak harus sampai dia dirawat di rumah sakit. Tidak harus membuat si pasien itu hospital admission, harus datang ke rumah sakit karena keluhannya tidak terkendali, sesak nafas yang berlebihan, kemudian pasien harus dirawat di rumah sakit, itu dapat dicegah karena adanya vaksin. Nah, jika hal itu dapat dicegah, maka dianggap vaksin itu berhasil. Nah, kemudian jika pun pasiennya itu dirawat di rumah sakit, namun dengan adanya vaksin dia prevent death, walaupun sebenarnya kematian itu adalah takdir ya, tetapi kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang ilmuwan, intelektual, pasti perlu ada upaya-upaya secara ilmu, secara pengetahuan, bagaimana cara untuk mencegah suatu penyakit itu memburuk. Jika itu dapat dicegah, nah berarti tujuan dari vaksinasi itu berhasil dilakukan. Kemudian kita lanjutkan secara lebih detail, akan saya sampaikan peran apoteker dalam vaksinasi COVID. Yang pertama, kita berperan dalam uji klinik. Jadi teman-teman, apoteker berperan mulai dari awal produksi atau awal pemilihannya vaksin sampai nanti akan pada tahap monitoring. Jadi pada awal kita sebagai seorang apoteker nanti berperan dalam uji klinis pilihan-pilihan vaksin yang akan digunakan, dan tentunya di sini juga akan juga bekerja sama dengan profesi kesehatan lain, bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan perawat, bekerja sama dengan tenaga-tenaga dan stakeholder yang ada di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, manufacturing. Ketika suatu vaksin telah ditetapkan, kemudian apoteker yang berada di pabrik, apakah itu apoteker penanggung jawab produksi, quality control, quality assurance, harus membuat suatu vaksin yang sesuai dengan cara pembuatan vaksin yang benar. Nah, di sini juga perannya apoteker yang diminta di sini. Manufacturing. Kemudian persetujuan regulator atau emergency use authorization. Nah, ini adalah teman-teman apoteker yang bekerja di BPOM. Kita sebagai apoteker yang nanti terpilih atau ya yang bekerja di BPOM itu juga berfungsi untuk memeriksa, mengevaluasi, melihat hasil-hasil data uji klinis, apakah itu layak dan sesuai untuk digunakan. Nah, itu juga adalah perannya apoteker dalam memilih, menentukan mana sih vaksin yang siap untuk kita gunakan. Kemudian, apalagi perannya apoteker? Kita berperan di pembelian dan pengadaan. Jadi bagi teman-teman apoteker yang bekerja di Kemenkes, di BUMN, di industri farmasi, Bio Farma ya di sini yang bertugas, yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk memproduksi vaksin, tentu juga akan merencanakan berapa sih vaksin yang kita butuhkan untuk mencapai herd immunity. Dan vaksin apa, pembeliannya seperti apa. Nah, itu juga adalah perannya apoteker. Kemudian, yang kelima, pembuatan kebijakan. Jadi apoteker yang bekerja bisa di Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan profesi kesehatan dalam merancang kebijakan vaksinasi, termasuk pelaksanaannya, jenis yang dipilih, jumlah vaksin yang dipilih.
dari 5 kandidat yang ada sampai akhirnya diputuskan, oh Sinovac nih yang bisa kita pakai lebih awal untuk vaksinasi. Nah itu semua juga butuh seorang apoteker. Kemudian perkuatan infrastruktur. Sering-sering tadi digadang-gadang disampaikan bahwa cold chain, rantai dingin. Kenapa sih sangat, kalau Anda coba searching di Google, teman-teman bisa lihat tuh banyak sekali istilah-istilah sangat sangat apa sih namanya ya, sangat booming sekarang terkait dengan cold chain. Apa sih itu sebenarnya cold chain? Yaitu karena memang vaksin itu butuh penanganan suhu tertentu. Yaitu kalau untuk Sinovac 2 sampai 8 derajat Celcius, artinya kita sebagai seorang apoteker perlu menjaga suatu vaksin tetap terjaga pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kita udah belajar ya, apabila suatu obat lebih dia harusnya stabil di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, kemudian dia disimpan pada suhu kamar, maka suatu obat tersebut tidak akan mampu memberikan efek yang diharapkan. Jadi di sini sangat besar sekali perannya seorang apoteker dalam cold chain ini. Jadi benar-benar menjaga stabilitas suatu vaksin, apalagi ini vaksinnya baru dan perlu penanganan yang khusus. Kemudian distribusi ke fasilitas kesehatan. Jadi mulai dari awalnya di pabrik diproduksi, kemudian diberikan ke fasilitas kesehatan, artinya selama didistribusikan vaksin tersebut tetap harus terjaga dan tersimpan sesuai dengan suhu yang ditentukan. Nah, di sini memang gaweannya seorang apoteker dalam menjalankan fungsi distribusi sesuai dengan CDOB, cara distribusi obat yang baik. Kemudian yang ke-8, nah ini ketika sudah sampai di fasilitas kesehatan, kita juga punya apoteker yang berperan di sisi klinis. Farmasi rumah sakit, apoteker yang berada di rumah sakit, di sini dia berperan penting dalam komunikasi dan edukasi. Berperan penting dalam monitoring efek samping obat atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya, atau kita sebut dengan KIPI ya, istilahnya KIPI. Kemudian pelaporan. Semua itu juga merupakan perannya apoteker dalam mendukung kesuksesan vaksinasi. Kita lebih detailkan lagi terkait dengan peran apoteker di fasilitas kesehatan. Yang pertama itu public education atau konseling, sering kita sebut dengan konseling atau pemberian informasi terkait dengan vaksin, itu juga merupakan peran apoteker. Kemudian perlu adanya histori dan screening. Seorang apoteker juga perlu mengetahui apakah seorang penerima vaksin itu memiliki riwayat alergi atau dalam kondisi-kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Kemudian patient counseling, documentation, administrative measure. Selain memberikan konseling, juga perlu adanya dokumentasi atau record-record terkait dengan number batch-nya vaksin, kapan dia kadaluarsa, dan kemudian laporan-laporan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini ya, yaitu KIPI, monitoring, dan pelaporan efek samping obat. Kemudian, kenapa perlu public education? Jadi telah dilakukan suatu survei pada sekelompok masyarakat terkait dengan vaksinasi ini. Jadi telah dilakukan 112.888 responden yang ditanyai tentang mereka tahu nggak sih tentang program pemerintah vaksinasi COVID. Nah ternyata yang mengetahui hanya 77%. Kemudian survei dilanjutkan lagi, dari 77% itu berapa orang sih yang mau divaksin? Nah ternyata menurun lagi, dari 77,3%, hanya 64% yang bersedia divaksin. Ada yang menolak sekitar 7,6% dan ada yang tidak tahu 27,6%. Nah artinya di sini kita sebagai seorang apoteker juga perlu mengedukasi masyarakat, karena memang apoteker juga dekat dengan masyarakat ya. Mengedukasi kenapa perlunya vaksin ini.
Karena memang vaksin ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan ternyata berikut adalah alasan kenapa masyarakat itu menolak untuk divaksin. Yang pertama, karena tidak yakin keamanannya. Jadi kita sebagai seorang apoteker memang perlu paham apa itu vaksin, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana sampai dia dipilih untuk digunakan. Kita perlu tahu dulu. Dan jika memang ingin mengedukasi, kita sebagai apoteker juga harus divaksin terlebih dahulu. Jadi memberikan contoh. Kemudian tidak yakin akan efektifnya 22% ya. 12% takut akan efek samping, 13% tidak percaya vaksin, 8% keyakinan agama, dan banyak hal lain dan lain-lainnya. Untuk keyakinan agama telah disampaikan sebelumnya bahwa vaksin yang digunakan, Sinovac yang digunakan telah mendapatkan sertifikat MUI. Jadi kita merasa yakin secara keyakinan ya bahwa vaksin ini boleh digunakan. Baiklah, pada slide ini saya sampaikan kesimpulan terkait materi hari ini, di mana apoteker itu ternyata kalau kita lihat perannya untuk vaksin itu mulai dari awal sampai ujung. Jadi sangat banyak perannya, mulai dari tahap awal persiapan vaksin, menjaga kestabilan, mendistribusikan, memproduksi, dan kemudian juga berfungsi dalam monitor dan pelaporan efek samping obat. Jadi apoteker memastikan vaksin terjadi sesuai dengan efikasi dan efektivitas yang diharapkan. Mustahil vaksinasi akan tercapai dengan optimal jika produknya sendiri itu nggak sesuai standar. Jadi semoga kita semua sebagai apoteker terhimbau ya. Jadi benar-benar menjalankan peran kita sebagai apoteker yang semestinya. Dan terhimbau untuk melaksanakan peran tersebut karena memang tugas apoteker itu tugas yang mulia ya. Jadi demikian saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.